Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita membaca Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita memasuki tema 3, subtema 2, pembelajaran 1. Pelajaran yang pertama kita bahas adalah bahasa Indonesia dengan materi narasumber dalam wawancara. Yang kedua, IPS dengan materi pelestarian sumber daya alam. Yang ketiga, mata pelajaran IPA dengan materi pemanfaatan hewan oleh manusia. Anak-anak, kita mulai dengan pembelajaran pertama bahasa Indonesia. Masih ingatkah kamu apa itu wawancara? Wawancara merupakan percakapan dalam bentuk tanya-jawab antara pewawancara dan narasumber dengan tujuan untuk memperoleh suatu informasi. Orang yang berperan penting dalam kegiatan wawancara adalah pewawancara dan narasumber. Pewawancara adalah orang yang mewawancarai, sedangkan narasumber adalah orang yang memberikan informasi. Berikut adalah syarat menjadi narasumber. Yang pertama, memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang tertentu yang sesuai dengan tema wawancara. Kedua, mengalami atau terlibat langsung dalam kejadian yang berkaitan dengan tema wawancara. Sikap baik pewawancara kepada narasumber. 1. Mengucapkan salam, memperkenalkan diri, dan berterima kasih atas kesempatan yang diberikan. 2. Bersikap sopan santun, wajar, dan ramah. 3. Bertanya dengan kalimat yang jelas dan singkat sesuai dengan tema wawancara. Keempat, mencatat hal-hal yang penting dari hasil wawancara dan menyimpulkan sendiri. Yang terakhir, mengakhiri wawancara dengan salam dan meninggalkan kesan yang baik. Baiklah anak-anak kelas 4A, kita lanjutkan dengan pembelajaran kedua, yaitu IPS. Selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Jika tidak, maka hewan-hewan tersebut akan menjadi langka dan punah, seperti yang terjadi pada burung cenderawasih. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Anak-anak kelas 4A, sekarang kita membaca yuk cerita berjudul Burung Cenderawasih. Burung cenderawasih disebut juga sebagai burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah. Bahkan kabarnya karena keindahannya itu juga, burung ini jarang turun ke tanah, lebih sering terbang dan hinggap di dahan pohon. Warna burung cenderawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna, seperti hitam, coklat, oranye, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu memanjang dan unik yang tumbuh dari paruh, sayap, dan atau kepalanya. Warna yang bermacam-macam menjadi salah satu penanda untuk mengelompokkan jenis mereka. Habitat aslinya di hutan-hutan lebat yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Burung cenderawasih matikawat adalah jenis yang menjadi identitas Provinsi Papua. Masyarakat di Papua sering menggunakan bulu cenderawasih sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka. Keberadaan burung cenderawasih kian lama kian terancam. Perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utamanya. Bulu cenderawasih juga diperdagangkan, digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa. Tapi kini burung cantik ini menjadi jenis satwa yang dilindungi. Beberapa jenis cenderawasih yang masuk dalam daftar dilindungi antara lain cenderawasih kuning kecil,
cendrawasih botak, cendrawasih raja, cendrawasih merah, dan toa. Pembelajaran terakhir hari ini adalah IPA. Manusia membutuhkan hewan untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Hewan merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Hal ini karena hewan dapat berkembang biak. Selama hewan masih berkembang biak, maka populasi hewan akan terus ada. Walaupun hewan dapat diperbaharui dalam pemanfaatannya, tidak boleh mengganggu kelestariannya. Berikut adalah pemanfaatan hewan oleh manusia. 1. Sebagai sumber pangan, contohnya adalah sapi dan ayam. Kedua, sebagai bahan sandang, contohnya ulat sutra, biri-biri, sapi, kerbau, kambing. Ketiga, sebagai bahan obat, contohnya ada ular, cacing, ikan hiu, dan siput laut. Yang keempat, dimanfaatkan untuk tenaganya. Contohnya sapi dan kerbau. Yang kelima, sebagai bahan kerajinan. Contohnya kulit sapi, kulit ular, cangkang hewan laut. Cara menjaga keseimbangan alam. 1. Menjaga habitat atau tempat hidup hewan. 2. Tidak mengambil bagian tubuh hewan pada hewan yang langka. Ketiga, tidak memanfaatkan hewan secara berlebihan. Baiklah anak-anak, selesai sudah untuk materi kita di hari Senin ini. Sekarang kita lanjutkan dengan tugas tema. Tugas pertama hari ini adalah bahasa Indonesia. Kalian jawablah 5 soal berikut dengan tepat. Tulislah soal ini di buku tema ya, dengan tulisan yang rapi. Tugas berikutnya adalah IPS. Jawablah 3 pertanyaan berikut dengan tepat. Kalian tulis juga di buku tema dengan tulisan yang rapi. Selamat mengerjakan. Tugas terakhir hari ini adalah IPA. Ayo, buatlah poster yang berisi ajakan untuk merawat dan menyayangi hewan. Berikut adalah contoh posternya. Anak-anak, ini adalah beberapa contoh dari posternya. Kalian simak baik-baik ya. Nah, ini juga contoh dari posternya. Kalian simak. Anak-anak kelas 4A yang Ibu sayangi, selesai sudah untuk materi kita hari ini. Terima kasih telah menyimak video yang Ibu berikan. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.